Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang kembali di channel peternakan ayam sederhana saya teman-teman. Seperti biasa, pagi ini saya akan mengupdate perkembangan semua ayam-ayam saya yang ada di kandang. Tapi sebelumnya saya akan menyemprot seluruh area kandang dulu teman-teman, karena ini musim pancaroba ya. Jadi pergantian musim antara musim dingin, musim hujan ke musim panas ya. Jadi saya tidak tahu penyakit apa nanti yang akan datang menimpa ayam-ayam saya kalau tidak saya semprot ya. Jadi saya akan menyemprot dulu semua kandangnya, dan baru setelah itu nanti akan saya memberi makan, baru setelah itu saya akan memberi makan semua ayam-ayam saya, kemudian saya akan mengupdate perkembangan mereka. Nah, ini semua junior sudah pada tidak sabar ya. Di sini ada juniornya Toto teman-teman. Ini yang mirip sama Sekar ini. Oke, langsung saja saya akan menyemprot seluruh area kandang dulu teman-teman. Jadi untuk disinfektannya ini saya menggunakan Aimkill teman-teman. Ini yang selalu saya berikan ya. Ini ampuh sekali untuk menghilangkan bau ya, bau pada kandang. Jadi agar tidak bau, saya sering menggunakan Aimkill ini, dan juga bisa membunuh bakteri teman-teman. Oke, saya isi dulu airnya. Ini kapasitasnya 2 liter ya, jadi nanti saya akan berikan 2 tutup botol teman-teman. Karena untuk 1 liter air kita bisa berikan 1 tutup botol Aimkill ini teman-teman. Dan ini aman kalau terkena mata kita ya, atau ayam-ayam kita juga aman ya. Jadi semprotan saya itu hanya yang biasa seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah siap. Langsung kita goyang-goyangkan. Jadi untuk semprotnya ini seluruh area kandang teman-teman, baik di pagar-pagar maupun di dalam-dalam kandang sini ya. Semuanya akan saya semprot. Dan di tanah-tanahnya juga. Jadi pengalaman pergantian musim yang kemarin, dari musim kemarau ke musim hujan kemarin itu ayam-ayam saya banyak yang terkena ngorok teman-teman. Nah, kalau musim hujan mau ke musim panas, saya tidak tahu penyakit apa yang akan menimpa ayam saya kalau tidak rutin saya semprot seperti ini ya. Dan di kolong-kolong juga teman-teman, karena di sini pasti banyak kotoran-kotoran ya. Tapi karena ini saya langsung ke tanah, jadi cepat terurai ya. Dan disinfektan ini juga mempercepat penguraian kotoran teman-teman. Dan sangat aman sekali kalau terkena ayam ya.
Oke, sepertinya sudah. Semoga dengan rutin saya semprot nanti virus-virus akan pada mati ya, dan ayam-ayam saya pada sehat-sehat. Oke teman-teman, semprot kandangnya sudah selesai. Saya akan lanjut memberi makan semua ayam-ayam saya yang ada di kandang, karena mereka sudah mulai kebingungan dan mulai berkejar-kejaran karena kelaparan teman-teman. Nah, karena cuacanya sedang tidak menentu, jadi ini andalan saya teman-teman. Ini saya berikan yellow feed ya. Ini saya meracik dua, ini untuk ayam-ayam saya yang dewasa, dan ini untuk junior semuanya saya berikan yellow feed ya. Ini pakannya nanti jadinya sekitar 2 kilo, jadi saya berikan 2 sendok saja ya. Nah, ini sama, biar mereka selalu sehat. Kemudian tinggal saya aduk secara merata. Nah, dan saya berikan tambahan nasi juga teman-teman. Jadi di tempat saya itu nasi seperti ini melimpah teman-teman, karena saya selalu mendapatkan nasi sisa-sisa seperti ini ya. Dan ini masih bagus, bisa saya manfaatkan sebagai pakan ayam. Dan ini takarannya itu 50% teman-teman. Jadi campuran pur, dedak, dan juga jagungnya itu 50%, dan nasinya juga 50% teman-teman. Jadi biar irit ya. Dan tinggal saya aduk secara merata sampai tercampur semuanya. Nah, ini pakannya sudah siap teman-teman. Jadinya seperti ini ya. Ini antara campuran antara nasi, dedak padi, pur, dan juga jagung giling. Jadi porsinya ini lebih banyak nasinya ya sebenarnya. Ya, jadi agar lebih irit dalam pakan pabrikan ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini ayam-ayam saya tetap makan dengan lahap seperti ini ya. Dan ini ada satu yang saya spesialkan ya. Ini untuk anak-anaknya Satria dan juga Sri Kandi generasi yang pertama, yang 2 ekor yang jantan. Ini saya sendirikan ya. Karena racikan pakannya ini saya berikan Vitagro Premix ya. Oke, kita lanjut memberi makan semua ayam-ayam saya yang ada di kandang. Nah, kalau memberi makan seperti ini seru sekali teman-teman, tapi sangat kacau ya, karena pada kejar-kejaran ya. Jadi mungkin ada beberapa yang saya potong nanti ya. Di sini ada juniornya Toto. Di sini ada Jarot sama Sekar, dan Sri Kandi sama Satria di sini. Saya sendirikan ya. Dan ini ada Satria yang saya umbar ya teman-teman. Karena kalau ada junior yang mau, karena nanti Satria ini akan memisahkan kalau ada junior yang nakal ya. Jadi kalau memberi makan seperti ini saya sambil memantau ya teman-teman, karena pasti ada beberapa ekor itu yang nakal ya. Oke, kita lanjut lagi ke ayam-ayam betina saya yang saya taruh di kandang breeding. Dan di sini ada kedua ayam pelakar saya teman-teman. Sekarang usianya ini sudah 8 bulan ya. Tapi postur badannya ini kecil ya. Apakah ayam pelakar memang kecil seperti ini, atau memang mereka kurang nutrisi ya? Karena untuk pakannya saya berikan yang biasa-biasa saja ya. Ya, semoga saja nanti mereka cepat bertelur ya. Karena nanti akan saya kawinkan dengan Junot atau dengan Jarot dulu ya. Atau mau langsung ke Satria nih, monggo teman-teman bisa di komen ya. Ini langsung dikawinkan dengan siapa kedua ayam pelakar saya ini, atau langsung dijodohkan saja ya, ditaruh di kandang umbaran mini ini. Tapi sempit banget di sini ya. Saya takutnya kalau dicampur di kandang sempit itu nanti bulu yang jantan itu rusak ya. Misalnya Junot saya taruh sini, nanti takutnya bulunya rusak ya. Jadi kan sayang sekali.
Monggo teman-teman bisa di komen ya, ini mau dijodohkan sama Jarot, Junot, atau sama Satria, atau bahkan sama Coki nih. Jadi nanti yang di sini akan ada Tiwul dan juga Tuti aja ya. Untuk sekarang akan saya keluarkan nanti bersama Sri Kandi ya, akan saya kawinkan dengan Satria teman-teman. Nah, sedangkan kedua yang pelakar saya di sini akan saya coba jodohkan dengan Junot ya. Tapi ini kandangnya sangat sempit sekali teman-teman, jadi saya sedikit ragu-ragu ya. Tapi ya nanti dicoba saja lah. Dan saya akan lanjut ke ayam-ayam saya yang saya taruh di kandang box teman-teman. Di sini ada Junot, di sana Jarot, Sri Kandi dan juga Coki ya. Yang pertama Junot dulu teman-teman. Ini dia Junot. Nanti akan saya mandikan ya. Ini ada Jarot. Nah, jadi Jarot ini sekarang sudah sering saya mandikan malam teman-teman. Ini sudah beberapa hari ini saya mandikan malam ya, agar dia tidak liar. Karena salah satu cara menjinakkan ayam itu dengan memandikannya waktu di malam hari ya. Oke, kita lanjut. Sini ada Coki dan Sri Kandi. Nah, oke, semua ayam-ayam saya sudah saya beri makan. Setelah ini saya akan mengupdate perkembangan mereka teman-teman. Saya akan mencuci dulu ya. Nah, ini saya hampir lupa teman-teman nih. Sini ada generasi kedua Satria dan juga Sri Kandi ya. Ini sekarang usianya sudah hampir 2 bulan. Ini kurang 10 hari lagi 2 bulan ya. Dan yang coklat ini jantan ya. Tapi yang hitam ini banyak teman-teman yang bilang kalau yang hitam ini jantan juga ya. Tapi saya lihat ini jenggernya berbeda ya. Yang coklat ini jenggernya lebih merah ya, lebih merah tebal. Kalau yang coklat ini dia lebih terang teman-teman. Jadi ini jantan apa betina ini? Sangat beda sekali ya. Nah, jadi yang coklat ini jenggernya lebih merah ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lebih merah, lebih tebal. Kalau yang hitam ini dia lebih terang teman-teman. Jadi ini jantan apa betina ini? Ya, semoga saja satu pasang ya. Jantan sama betina. Nanti akan saya coba inbreeding mereka berdua ya. Nah, ini jenggernya beda ya. Untuk bulu rawisnya yang coklat ini sudah mulai kelihatan ya. Kalau yang hitam seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang hitam seperti ini ya. Nah, tuh. Nah, seperti ini bulu di punggungnya teman-teman. Jadi beda ya. Ini yang coklat rawisnya sudah mulai kelihatan. Yang hitam. Nah, ini jantan apa betina ini? Kayaknya betina ya. Ini yang coklat ini, yang hitam ini betina ini kayaknya. Tapi ya kita tunggu aja lah. Nah, ini generasi kedua Satria dan juga Sri Kandi. Ini ekornya sudah mulai lumayan cukup panjang ya. Dan mereka berdua ini mirip sekali dengan kakaknya ya. Ini yang kemarin yang satu coklat, satu hitam ya. Itu yang jantan. Dan sebentar lagi mereka akan saya beri pakan yang basah ya. Tapi saya belum tahu mereka akan saya umbar bersama yang lainnya atau tidak ya. Karena mereka yang paling kecil sendiri ya. Jadi nanti takutnya bulunya pada rusak ya. Hadap sini. Hadap sini. Nah ini dia.
Dan mereka akan saya biarkan untuk bermain di sini dulu ya. Saya akan mengupdate perkembangan kakak-kakaknya ini teman-teman. Dan di sini ada salah satu anaknya Satria dan juga Sri Kandi, generasi yang pertama yang betina teman-teman. Jadi dia ini kemarin hilang selama 2 hari ya. Jadi selama 2 hari itu dia hilang, saya nggak tahu kemana. Ternyata dia terjepit di belakang sini teman-teman. Jadi selama 2 hari itu dia terjepit di belakang sini ya. Dan tidak ada suaranya sama sekali, jadi saya tidak tahu ya. Dan kemarin waktu pertama kali saya rescue itu dia tidak bisa jalan sama sekali ya. Tapi sekarang dia sudah bisa berdiri, sudah bisa berlari, sudah makan dengan lahap, kembali seperti normal ya. Ini yang saya kira hilang, ternyata dia cuma terjepit di belakang situ ya. Ini di belakang kandang ini ada sela kecil, jadi dia terjepit di situ teman-teman. Jadi sangat kasihan sekali dia nih. Dan di sini ada 2 ekor Satria dan juga Sri Kandi, generasi yang pertama yang jantan. Sekarang usianya sudah hampir 4 bulan. Kurang sekitar 10 hari lagi usia mereka ini sudah 4 bulan ya. Dan badannya sudah lumayan cukup besar ya. Tapi bulunya rusak teman-teman, karena kalau diumbar seperti ini mereka sering kejar-kejaran dengan anak-anaknya Toto ya. Jadi bulunya pada rusak ya. Nah ini yang satu wiring kuning, yang satu wiring merah ya. Wiring merah atau gula aren nih. Yang itu sembunyi ini. Nah yang ini wiring kuning teman-teman. Ini wiring kuning ya. Nah ini dia, yang satu wiring kuning, yang satu wiring merah ya. Tapi bulu ekornya pada rusak ya, karena kalau diumbar seperti ini mereka sering kejar-kejaran sama anak-anaknya Toto ya. Ya tapi tetap mereka akan tetap saya umbar ya, agar tulangannya kuat dan juga sehat ya. Karena kalau diumbar itu mereka insya Allah sehat-sehat teman-teman, asal pakannya kita berikan jamu setiap 4 hari sekali ya. Ya secara rutin lah. Dan untuk Satria ini masih saya umbar ya, karena kalau saya umbar seperti ini dia bisa melerai kalau ada junior-junior yang ingin menunjukkan skillnya. Jadi kalau ada junior-junior yang ingin tawuran, Satria ini yang memisahkannya teman-teman. Nah ini dia, ekornya sudah mulai lumayan cukup panjang, tapi dia belum saya kawinkan ya, karena dia ini masih belum selesai nyulam bulu ya. Jadi kalau dipegang itu dia tidak mau teman-teman. Karena kemarin banyak yang bilang kalau lagi mabung atau menyulam bulu itu jangan dikawinkan dulu ya, karena nanti anakannya bisa kurang bagus ya. Tapi kemarin sudah sempat saya kawinkan 2 kali ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Dan ini anak-anaknya Toto alhamdulillah pada sehat-sehat ya. Tapi bulu ekornya belum tumbuh ya, karena baru kemarin saya hilangkan ya. Dan di sebelah sini pagar kandang saya sudah saya perbaharui teman-teman, tapi cuman menggunakan ini spanduk bekas ya. Ini kemarin saya dapatkan, dan juga papan-papan bekas dan juga seng-seng bekas seperti ini ya. Tapi insya Allah sudah rapat teman-teman, karena di bagian bawah itu sudah saya kasih batu dan juga kawat ram ya. Jadi hewan liar insya Allah tidak bisa masuk. Tapi yang di sebelah sini belum ya. Ini masih ada celah-celahnya kecil seperti ini, belum saya rapatkan. Dan di sini juga sudah saya rapatkan ya. Ini pakai papan-papan bekas juga. Ini pakai papan-papan bekas juga. Dan di sini ya nunggu saya waktunya luang lah ya. Nah di sini ini belum ya. Dan di bawah sana ada anak-anaknya Sekar bersama Jarot teman-teman. Mereka ini tangguh sekali ya, karena saya campur dengan anak-anaknya Toto dan juga Satria, mereka tetap bisa bertahan ya. Tapi ya pasti ya, mereka pasti apa ya, sering dikejar-kejar ya. Dan ini anakan yang paling besar teman-teman. Ini yang kakinya kemarin yang menurut saya bagus ya. Dan sekarang usianya ini sudah hampir 3 bulan, kurang 1 minggu lagi sudah 3 bulan ya. Nanti kita akan lihat perkembangan mereka seperti apa, baru nanti akan saya seleksi ya. Karena ada 2 ekor yang ciker itu kemungkinan akan saya mau diapakan ya. Nah, coba saya pelihara dulu lah ya. Nanti kalau tidak saya akan jadikan untuk ayam opor ya. Ini salah satu anaknya Sekar dan Jarot yang paling besar. Dan ini wiring galih teman-teman. Ini sama seperti Jarot ya, wiring galih. Dan itu yang paling kecil itu di sana masih ada ya, masih tangguh dia. Dia masih bisa bertahan ya. Pokoknya respect lah sama yang kecil ini.
Jadi ini kecil sekali teman-teman, ini hampir sama dengan anak-anaknya Satria dan juga Sri Kandi yang kedua ya. Hampir sama badannya. Nah kemudian untuk Junot sama Coki teman-teman, kemarin teman-teman sudah melihat olahraga mereka ya. Jadi menurut teman-teman gimana nih, apakah bagus Coki atau Junot? Monggo di komen ya. Tapi meskipun banyak teman-teman yang bilang kalau bagus Coki, kemungkinan Coki tidak saya breeding ya, karena saya kurang suka dengan Coki ya teman-teman. Saya lebih suka dengan Junot ya. Oke teman-teman, karena ini sudah mulai siang ya, sudah mulai panas lah di kandang ini ya. Update perkembangan ayam-ayam saya minggu ini cukup sekian dulu. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam peternak rumahan dan salam satu hobi.